fatwa lan pituturipun dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Yayasan Al-Islah beserta jajaran ingkang kula hormati, dumateng Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Islah beserta jajaran ingkang kula hormati, dumateng Bapak Ketua BHBI Masjid Al-Islah Taman Siwalan Indah ingkang kula hormati, dumateng jajaran Rois Suriah Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, dumateng jajaran Katib Suriah Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, dumateng jajaran Awan Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, dumateng jajaran Takfidiyah Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, dumateng jajaran Sekretaris Takfidiyah Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, dumateng jajaran Bendahara Takfidiyah Ranting NU Desa Kepatin kang kula hormati, ugi sedaya panjenengan para jamaah, para banom saking ibu muslimat, sahabat fatayat Gerakan Pemuda Ansor IPNU IPPNU Perumpamaan Siwalan Indah ingkang berbahagia. Alhamdulillah kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan dalam rangka Syafari Ramadan Ranting NU Desa Kepatian yang alhamdulillah baru-baru ini sudah terbentuk pengurus yang baru masa khidmah 2023 sampai 2028. Tujuan dan maksud daripada Safari Ramadan ini untuk mempererat tali persaudaraan, untuk memperkokoh merapatkan barisan antara pengurus Ranting NU Desa Kepatian beserta para banom-banom yang ada di dusun-dusun atau di wilayah-wilayah termasuk pada malam hari ini wonten Masjid Al-Islah Taman Siwalan Indah. Para hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah Taman Siwalan Indah ingkang berbahagia. Nyuwun sewu supaya lebih komunikatif dan lebih spesifik niki kula ndamel basa nopo. Ndamel basa Indonesia ora pati tata. Ndamel basa Jawa nggih ora pati cetha. Napa malih ndamel basa Madura nyawon sapa ora seraja sing kok tak ngerteh maca basa Madura. Bapak Ibu ingkang kula hormati, berbicara tentang Nahdlatul Ulama ini tidak lepas dari peran besar daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau kita flashback jauh ke belakang, sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama pada waktu itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini punya cita-cita yang jauh, nazratil bid'ah al-ba'idah, kata Mbah Hasyim pada waktu itu. Apa? Suatu visi misi untuk mensinergikan antara umat Islam dan kaum nasionalis. Karena kata Mbah Hasyim pada waktu itu, umat Islam saja tidak akan cukup untuk mempersatukan, untuk menjadi semangat watoniyah, semangat kebangsaan, namun dengan semangat atau sinergi antara umat Islam dan kaum nasionalis, insya Allah menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang damai.
Terbukti kalau kita lihat di negara-negara Islam yang lainnya, umpamanya di Afghanistan, umpamanya di sana penduduk umat Islam 100% penduduknya adalah beragama Islam. Namun apa yang terjadi? Di sana banyak perang berkecamuk di mana-mana, bom ada di mana-mana. Negara Somalia misalnya di benua Afrika bagian selatan saat ini pun tidak ada peta kedamaian di sana. Namun dengan semangat wataniyah, semangat kebangsaan yang digagas oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, lahirlah pada waktu itu tahun 1000 tanggal 31 Januari tahun 1926 lahirlah organisasi yang namanya Organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian ditegaskan Muktamar NU di Banjarmasin pada waktu itu kalau tidak salah tahun 1936, yang pada waktu itu dihadiri hanya kiai-kiai yang hanya memakai sarung, kiai-kiai hanya memakai bekiak, bahkan kiai-kiai yang dihadiri oleh para kiai hanya memakai baju tawon. Tapi luar biasa pada waktu menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu menjadikan Nahdlatul Ulama ingin menjadikan NKRI suatu negara yang darussalam. Boten darussalam boten plesetan. Darussalam, suatu negara yang damai, suatu negara yang tentram. Alhamdulillah atas perjuangan para ulama-ulama pada waktu itu yang dipimpin oleh Mbah Haji Hasyim Asy'ari, sehingga sampai saat ini kita yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya yang ada di Desa Kepatihan dan khususnya yang ada di Perut Taman Siwalan Indah, kita saat ini bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan nyaman, bisa melaksanakan amaliyah dari Nahdien. Di antaranya adalah majelis zikir, rutinan jamiah, yasin, tahlil pun juga kita laksanakan dengan khusyuk dan nyaman. Kita juga bisa melaksanakan majelis taklim umpamanya pengajian kita kunin pun di mana-mana juga kita bisa melaksanakan dengan khusyuk dan nyaman. Kemudian di ibu-ibu bisa melaksanakan jamiah sholawat juga umpamanya, jamiah berbatul itu umpamanya, semuanya bisa kita laksanakan dengan khusyuk dan nyaman tanpa ada gejolak apapun. Mudah-mudahan dengan amaliyah dengan konsep Nahdien ini kita semua bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua nanti akan membawa syafaat untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin jamaah sholat Isya lan tarawih Masjid Taman Siwalan Indah yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang surga, salah satu kitab Durratun Nasikin di sana telah dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Imam At-Tirmidzi, al-jannatu murtaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan yang penuh maghfirah ini, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah telah bersabda, wa min qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, fi kitabillahi bihi hasanatin, dari ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan, dengan 10 kebagusan. Itu kata Rasulullah.
Empat golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, orang yang tidak menggunjing sesamanya, orang yang perbuatan yang terpuji karena Allah adalah perbuatan yang orang yang tidak menggunjing sesama manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini banyak takjil ada di mana-mana. Mudah-mudahan atas sedekah Bapak dan Ibu semua warga yang ada di tempat yang sekitarnya, mudah-mudahan amal sedekah jariah berupa makanan yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, mudah-mudahan nanti dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasawmi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh tanpa ada henti-hentinya. Insya Allah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini nantinya akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, para jamaah yang kami hormati,